Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adinda Mauri Dwi Putri dari kelas 105. Di sini saya akan menjelaskan dampak informatika di bidang pendidikan. Sebelumnya, kalian tahu nggak sih apa itu informatika? Informatika adalah cabang ilmu yang mempelajari pengolahan informasi menggunakan teknologi komputer. Secara lebih spesifik, informatika mencakup teori, metode, dan aplikasi pengolahan data serta pengembangan perangkat lunak dan perangkat keras untuk mendukung pengolahan data tersebut. Kata informatika berasal dari bahasa Prancis informatik yang merupakan gabungan dari information atau informasi dan automatic atau otomatis. Secara umum, informatika mencakup berbagai bidang seperti pengembangan algoritma, pemrograman jaringan komputer, kecerdasan buatan atau AI, big data, dan keamanan cyber. Selanjutnya, apa itu dampak sosial informatika? Dampak dari sosial informatika juga membawa tantangan, seperti ketergantungan pada teknologi dan kesenjangan digital di kalangan masyarakat. Dalam konteks pendidikan, misalnya penggunaan teknologi yang tepat dapat memperluas akses pendidikan, mempercepat penyebaran informasi, serta meningkatkan kualitas pembelajaran. Berdasarkan jurnal yang diterbitkan ejournal.uas.ac.id, salah satu komponen yang dibutuhkan dalam dunia pendidikan adalah adanya sistem pendidikan yang efektif dan teknologi informasi yang efisien. Mengapa demikian? Karena dunia pendidikan saat ini sudah terbuka berlomba-lomba menghasilkan penemuan dan pengetahuan baru terkait teknologi. Nah, selanjutnya adalah dampak informatika di bidang pendidikan. Yang pertama, adanya perubahan dalam metode pembelajaran. Salah satu dampak dari sosial informatika terbesar dalam bidang pendidikan adalah adanya perubahan metode pembelajaran. Ini memungkinkan pembelajaran tidak hanya terdapat pada ruang kelas, tetapi juga di rumah atau di tempat lain yang memiliki akses internet. Dengan kemajuan teknologi, siswa kini dapat mengakses informasi dengan mudah melalui internet, menggunakan perangkat seperti laptop, smartphone, dan tablet. Penggunaan platform daring seperti Google Classroom, Zoom, dan aplikasi pembelajaran lainnya telah mempermudah interaksi antar siswa dan pengajar. Dengan begitu, pembelajaran menjadi lebih fleksibel, terutama di masa pandemi, ketika kelas-kelas fisik tidak memungkinkan. Interaksi sosial antara siswa dan guru kini dapat terjadi secara virtual tanpa mengurangi kualitas pembelajaran. Yang kedua, adanya peningkatan kolaborasi antar siswa. Dampak berikutnya dari sosial informatika terlihat pada meningkatnya kolaborasi antar siswa. Platform daring memungkinkan siswa dari berbagai lokasi untuk bekerja sama dalam proyek, tugas kelompok, atau diskusi kelas. Sebelumnya, kerjasama kelompok seringkali terbatas pada waktu dan tempat yang ditentukan. Namun kini siswa dapat berkolaborasi kapan saja dan dari mana saja. Selain itu, informatika juga memungkinkan kolaborasi lintas negara. Siswa dapat bertukar informasi dan pengalaman dengan siswa dari negara lain, memperluas wawasan dan pemahaman mereka tentang budaya dan sistem pendidikan yang berbeda. Hal ini juga memungkinkan pengalaman belajar yang lebih global dan inklusif. Yang ketiga, adanya pengelolaan data dan sistem informasi sekolah. Penggunaan informatika dalam pengelolaan sekolah juga merupakan dampak dari sosial informatika yang penting. Sistem informasi manajemen pendidikan memungkinkan pengelolaan data siswa, administrasi sekolah, dan evaluasi pembelajaran secara lebih efisien. Hal ini dapat mempermudah tugas guru dan staf sekolah dalam melacak perkembangan akademik siswa, serta memungkinkan orang tua untuk memantau prestasi anak mereka dengan lebih mudah melalui portal daring. Dengan adanya sistem ini, pihak sekolah dapat mengurangi beban administratif dan fokus pada peningkatan kualitas pendidikan. Di sisi lain, orang tua dan siswa mendapatkan informasi yang lebih transparan mengenai proses belajar mengajar dan perkembangan akademik. Selanjutnya, ada tantangan dari penerapan informatika. Meski dampak dari sosial informatika dalam pendidikan banyak membawa perubahan positif, tantangannya tetap ada. Salah satunya adalah kesenjangan akses teknologi. Tidak semua siswa memiliki akses yang sama terhadap perangkat digital dan internet. Hal ini menciptakan kesenjangan digital, di mana siswa di daerah terpencil atau dari latar belakang ekonomi yang kurang beruntung sulit untuk mendapatkan manfaat penuh dari teknologi informatika. Di samping itu, ada juga kekhawatiran mengenai dampak negatif teknologi, seperti distraksi dari media sosial atau permainan daring yang bisa mengganggu proses belajar siswa. Yang terakhir, saya mendapatkan sebuah materi tersebut dari sumber yang ada di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.